Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak, yaitu Bapak Lunasin Juma. Di sini Bapak akan menerangkan tentang seni rupa. Oh ya, sebelum itu gimana kabar kalian? Sehat atau enggak? Ya, semoga kalian sehat dalam lindungan Tuhan. Amin ya robbal alamin. Oke, kenapa sih Bapak di sini akan membahas tentang materi seni rupa? Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih Pak gitu ngebahasnya seni rupa? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan kenapa Bapak ngebahas materi seni rupa. Yang pertama, menurut Bapak materi ini sangat penting ya. Karena apa? Kebanyakan masyarakat kita masih memandang seni rupa itu cuman dalam hal menggambar saja atau melukis saja. Padahal banyak gitu lingkupan dalam kesenirupaan itu. Kayak misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari banyak memakai secara tidak langsung produk-produk dari seni rupa, kayak misalkan baju, terus bangku, meja, poster yang kita sering lihat di pinggir jalan, spanduk, logo dan lain sebagainya, itu termasuk produk seni rupa. Jadi secara tidak langsung seni rupa sudah masuk ke lini kehidupan kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu supaya kalian tahu seni rupa tuh dalam loh, seni rupa tuh banyak loh gitu, nggak hanya sekedar lukis saja. Oke, nah sekarang Bapak langsung ke bagian materi. Di sini ada yang tahu nggak sih sebelumnya tentang seni rupa itu apa? Mungkin waktu SMP pernah diajarin oleh gurunya tentang seni rupaan itu apa. Nah, di sini Bapak akan jelaskan seni rupa itu adalah cabang seni yang diungkapkan dan diciptakan melalui media rupa dalam kurung visual yang tentunya dapat dilihat oleh mata dan biasanya dapat pula dirasakan melalui rabaan. Nah, di sini seni rupa ini yaitu kalau misalnya disimpulkan seni yang melalui media. Jadi medianya yang ditonjolkan di sini tuh kayak misalkan lukis, medianya apa? Kalau lukis itu medianya kanvas. Terus kalau misalnya furnitur, medianya apa? Furnitur medianya kayu. Dan masih banyak lagi ya. Kalau misalnya sablon, medianya apa? Yaitu medianya kain. Jadi yang ditonjolkan ini adalah media gitu ya. Terus visual. Visual dalam maksud di sini yaitu dapat dilihat ya. Dapat dilihat. Dan kalau misalnya dapat dilihat berarti itu menjadi seni rupa 2 dimensi. Kalau misalnya yang dapat diraba itu seni rupa 3 dimensi. Di sini juga kan diterangkan dapat dirasakan melalui rabaan. Nah, melalui rabaan berarti mempunyai volume atau tekstur. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang mempunyai volume dan tekstur berarti seni rupa 3 dimensi. Kalau cuman bentuknya datar berarti seni rupa 2 dimensi. Seperti lukisan, seperti fotografi, seperti poster, seperti animasi dan lain sebagainya yang termasuk seni rupa 2 dimensi. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan juga seni rupa berdasarkan ragam wujudnya. Jadi seni rupa itu menurut ragamnya dibagi menjadi 2. Yang pertama seni rupa 2 dimensi, terus yang kedua seni rupa 3 dimensi. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan seni rupa 2 dimensi itu seperti apa sih? Seni rupa 2 dimensi sendiri adalah sebuah karya seni rupa yang hanya memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi lebar dan sisi panjang, tidak memiliki ketebalan. Nah, di sini sudah jelas ya. Seni rupa 2 dimensi itu seperti apa, mempunyai panjang dan sisi dan tidak mempunyai ketebalan. Contoh kayak misalnya karya fotografi. Kalau misalnya kalian sering selfie, sering foto-fotonya itu kan hasilnya yaitu berupa cetakan yang ada panjang dan lebar, nggak punya ketebalan. Sama juga lukisan, sama juga poster, sama juga spanduk dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya seni rupa 3 dimensi itu apa sih, Pak? Oke, bakal dijelaskan di sini. Seni rupa 3 dimensi yaitu karya seni rupa yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi dengan kedalaman, atau disebut juga karya yang memiliki ruang. Nah, di sini jelas ya. Selain hanya mempunyai panjang dan sisi, nah si karya 3 dimensi ini mempunyai volume atau ruang. Oke. Jadi dapat diraba. Mempunyai tekstur juga.
teksturnya bisa halus, teksturnya bisa kasar. Oke, kayak misalnya furnitur ya, kalau misalnya kita tahu furnitur kan ada yang teksturnya halus. Kalau teksturnya halus berarti finishingnya halus di amplas. Tapi kalau misalnya teksturnya kasar berarti finishingnya kurang bagus, atau mungkin dari konsepnya seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya Gucci juga kan ada teksturnya halus, ada teksturnya kasar, dan masih banyak hal lainnya. Oke, lanjut selanjutnya. Nah, oke, Bapak akan ngasih contoh nih. Seni rupa 2 dimensi itu seperti apa sih? Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ini contohnya ada di slide ini. Oke, kalau udah lihat dan mendalami, Bapak akan ngasih contoh yang kedua, yaitu seni rupa 3 dimensi. Nah, ini contoh seni rupa 3 dimensi ada di slide samping. Coba kalian lihat dan kalian amati. Oke, kalau misalnya sudah kalian lihat contoh seni rupa 3 dimensi, berlanjut ke materi selanjutnya. Di sini Bapak akan menjelaskan apa aja sih cabang seni rupa. Nah, cabang seni rupa ini terbagi 4 ya. Jadi seni rupa yaitu adalah induknya dan mempunyai akar atau cabang. Ada 4. Yang pertama itu seni murni, cabang seni rupa ya. Terus ada desain, cabang yang kedua. Terus yang ketiga yaitu ada kriya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah seni terapan. Oke. Di sini Bapak akan ngebahas yang pertama dulu, cabang seni rupa yang pertama. Cabang seni rupa yang pertama yaitu seni murni. Nah, di sini dijelaskan seni murni. Seni murni adalah seni rupa yang fokus terhadap nilai estetika atau nilai tanpa mempertimbangkan fungsi terapan dari benda yang diciptakannya. Di sini sudah jelas. Kalau misalnya seni murni hanya dapat dinilai dari estetikanya saja. Contoh kayak misalnya lukisan. Kalau misalnya lukisan kan cuman hanya bisa dipandang dan dirasakan melalui estetikanya dan experience kita. Kira-kira lukisan bisa dipakai nggak kalau dalam kegiatan sehari-hari? Enggak kan? Kalau misalnya yang bisa dipakai dalam kegiatan sehari-hari misalnya teko, piring yang termasuk karya seni rupa dalam kategori kriya yang bisa dapat dipakai sehari-hari. Kalau misalnya seni murni kayak misalnya patung, lukisan, ya itu hanya bisa dilihat oleh mata aja, dinikmati oleh mata aja dalam konteks visual ya. Jadi tidak bisa digunakan dalam sehari-hari. Kayak misalkan lukisan dijadiin lap itu nggak bisa. Atau misalnya patung dijadiin furnitur jadi tempat duduk itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita datang ke galeri atau kita datang ke suatu taman, ya itu kan misalnya ada patung ya di sana ya. Jadi cuman hanya bisa dilihat kan dan dinikmati keindahannya dalam estetikanya, dalam nilai artistiknya. Oke. Jadi Bapak akan ngasih contoh seni murni, yaitu anak-anaknya dari seni murni yaitu lukis. Jadi seni murni juga itu mempunyai cabang ya. Yang pertama ada lukis, ada patung, ada grafis. Nah, di sini Bapak akan ngasih contoh seni lukis itu seperti apa sih? Nah, ini loh seni lukis. Nah, kalian bisa lihat di slide sini. Nah, ini pembuatan seni lukis. Nah, Bapak kasih contoh pembuatannya dan karyanya. Ya, coba kalian amati. Ini sedang melukis siapa? Laki-laki atau perempuan kah? Coba. Nah, di sini di sketch dulu ya. Sketch wajahnya dengan menggunakan pensil. Nah, catnya ini bisa berupa akrilik, bisa berupa cat minyak, bisa juga berupa cat air. Tapi kalau misalnya di sini menurut Bapak mama yang ditampilkan dalam video ini, kalau menurut Bapak itu cat akrilik ya. Coba lihat bagaimana dia mencampurkan gradasi warnanya dari gelap ke terang dan perpaduan warna kulitnya juga. Ya, ini termasuk contoh seni lukis. Sengaja Bapak harus percepat supaya mempersingkat waktu ya. Nah, inilah
contoh seni lukis. Oke, bisa kalian lihat. Nah, di sini juga Bapak akan ngasih contoh cabang seni murni, yaitu patung. Oke, seni patung. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik di slide selanjutnya lagi. Ini Bapak kasih contoh karya dan proses pembuatan seni patung. Coba itu membuat objek umur berapa? Apakah umur 20 atau umur 30 atau umur 40? Coba kalian menerka-nerka. Kalau misalnya kalian tahu, coba komen di bawah. Di sana sudah membuat modelnya, lalu diproses dalam tahap pencetakan. Pencetakannya dalam menggunakan teknik gipsum ya, menggunakan bahan gipsum. Nah, ini menggunakan teknik cor, yang dimana ngecornya dengan menggunakan silikon. Dibuat proses pembuatan matanya detail. Nah, inilah contoh karya patung dan proses pembuatannya. Oke, gimana, menarik? Jadi nggak hanya cuma lukis aja, banyak kok seni rupa itu. Nah, di sini Bapak juga akan mengasih contoh, yaitu seni grafis. Nah, seni grafis itu apa sih? Nah, ini Bapak kasih contoh seni grafis itu apa aja, dan karyanya dan proses pembuatannya. Jadi di sini tuh seni grafis itu ada dua ya. Seni grafis di sini bukan termasuk desain grafis, beda. Seni grafis dan desain grafis itu beda. Kalau misalnya grafis itu ibaratnya ibunya seni grafis ya. Jadi seni grafis, desain grafis itu modernnya. Kalau misalnya seni grafis itu versi oldnya atau retro atau vintage atau yang versi lamanya gitu. Bisa ada desain grafis berarti pemoderan gitu, modernisasi. Jadi seni grafis itu ada dua, ada cetak tinggi dan juga cetak datar. Kalau misalnya cetak tinggi, ya ini seperti contohnya yang ada di video. Cetak tinggi itu dicukil, dan contoh karya dari cetak tinggi itu yaitu stempel ya, stempel. Kalau misalnya cetak datar yaitu sablon ya, karena semuanya dicetak ya. Nah, itu hasilnya, coba teman-teman bisa lihat. Oke, nah sekarang Bapak juga akan membahas cabang seni rupa yang kedua, yaitu desain. Nah, di sini dijelaskan desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, dan struktur. Nah, di sini dijelaskan yaitu desain adalah seni merancang ya, atau di sana juga ditulis ya, coba kalian coba lihat, perancangan atau perencanaan. Jadi seni merancang atau seni perencanaan. Kalau misalnya kita pernah sering dengar ya, kalau misalnya di organisasi, coba dong desainin organigramnya tuh seperti apa. Berarti kan direncanain atau perencanaan. Sama desain juga. Jadi sebelum kita membuat karya itu harus perencanaannya dengan baik. Kayak misalnya kita membuat logo, kita harus perencanaannya yang matang gitu. Misalnya membuat logo pendidikan, kebanyakan logo pendidikan itu adalah burung hantu ya. Nah, burung hantu penempatannya di mana, terus sebagai logo pendidikan kan buku juga harus di mana, terus simbol pendidikan juga yaitu pensil atau pulpen. Nah, taruh di mana, terus tipografi hurufnya tuh taruh di mana, itu kan membutuhkan suatu perencanaan yaitu jadi ya itulah seni desain, seni untuk merancang. Jadi seperti itu loh. Nah, di sini juga Bapak akan kasih contoh desain grafis itu seperti apa sih. Nah, di sini Bapak akan kasih lihat contoh karya dan proses pembuatannya.
ini proses pembuatan logo dari cabang seni rupa yang kedua, yaitu desain. Nah, ini cabangnya desain grafis. Dari cabang desain ini desain grafis. Nah, ini proses pembuatan karyanya. Nah, sekarang Bapak juga akan ngasih contoh, yaitu dari masih cabang desain, terus turunannya cabangnya lagi, yaitu desain komunikasi visual. Ini Bapak kasih contoh karyanya, yaitu berupa animasi. Semoga kalian mengetahui atau menambah wawasan. Ini proses pembuatan animasi. Karena kita sering lihat ya, film animasi dari zaman kita kecil hingga sekarang kita besar. Mungkin sebagian ada yang masih suka animasi. Inilah cara proses pembuatannya. Dan animasi ini yaitu cabang desain, yaitu desain komunikasi visual. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kalian menyenangi animasi atau tertarik ingin membuat animasi, harus belajar dari sekarang. Oke. Nah, ini juga masih di cabang desain, yaitu desain interior. Nah, ini Bapak kasih contoh proses pembuatan dan karyanya. Kita lihat cara baik-baik ya, cara merancang ruangan. Ingat ya, desain itu merancang atau merencanakan. Jadi kalau misalnya desain interior, jadi seni merancang ruangan. Bisa dipahami? Ya, jadi seperti itu. Ingat, desain merancang. Kalau misalnya desain interior berarti seni merancang ruangan. Seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi ini adalah karya desain interior, termasuk proses pembuatannya. Nah, berlanjut lagi masih dari cabang desain, karena banyak ya, karena modernisasi jadi cabang desain tuh banyak. Nah, di sini ada desain fashion. Bapak akan kasih contoh proses karyanya dan karyanya itu sendiri. Mungkin perempuan yang bermode gitu ya, mengikuti zaman, mode stylenya ngetren banget, atau tertarik jadi seorang desain fashion yang merancang busana. Di sini Bapak ingatkan lagi ya, kalau misalnya tadi desain interior, itu berarti seni merancang ruangan. Kalau misalnya desain fashion berarti seni merancang. Ingat, desain tuh merancang, seni merancang busana. Seperti itu. Biasanya perempuan nih yang sering menggambar baju, atau misalnya dulu punya boneka, sering digonta-ganti kan bajunya, bagusnya apa, warna apa, atau warna biru, atau warna merah, atau warna pink. Jadi seperti itu. Mungkin ada salah satu dari murid-murid Bapak yang ingin menjadi desainer fashion. Nah, harus belajar dari sekarang. Maaf ya dipercepat karena untuk mempersingkat waktu videonya juga. Oke. Nah,
sekarang dari cabang masih cabang desain, yaitu komik. Oke, komik juga termasuk cabang desain ya. Mungkin kalian senang ya membaca-baca komik, baik perempuan maupun laki-laki. Mungkin ada sebagian dari murid-murid saya yang senang membaca komik. Nah, komik juga ini salah satu termasuk cabangnya desain. Di sini Bapak akan ngasih contoh proses karyanya dan hasil karyanya itu sendiri. Ini komiknya termasuknya monokrom. Kalau monokrom tuh hitam putih, bukan full color. Ini komik Vagabond, mungkin kalian nggak tahu ya, kebanyakan penikmat Naruto, penikmat apalagi Dragon Ball atau dan lain sebagainya. Tapi ini komiknya judulnya Vagabond, jadi salah satu samurai Jepang. Mungkin kalian juga sering kan membuat gambar komik. Nah, ini harus belajar dari sekarang nih, cara membuat komik itu seperti apa. Banyak ya animasi juga yang diangkat dari film komik. Kebanyakan diangkat semua dari film komik. Bukan dari film komik, maksudnya dari karya komik, maaf ya. Oke, beres. Detail sekali ya, dari tekstur air, tekstur ekspresi wajahnya dan sebagainya. Nah, ini sekarang bagi yang senang fotografi atau foto-foto atau selfie, nah di sini juga cabang desain juga, yaitu fotografi. Fotografi itu termasuk cabang desain ya. Nah, di sini Bapak akan kasih lihat suatu contoh karya yang menarik dari seniman Jerman. Dia itu kalau bisa dibilang berjalan kaki dari rumahnya di Cina menuju Jerman. Nah, terus untuk pembuatan karyanya itu tiap tempat dia selalu selfie. Itu termasuk karya fotografi ya. Jadi dia mendokumentasikan perjalanannya dengan raut wajah yang datar. Ya mungkin kalian bakal lihat aja ya. Nah, ini contohnya. Judulnya masuk produk kria nggak? Terus apalagi? Coet termasuk produk kria nggak? Terus bangku termasuk produk kria nggak? Terus batik termasuk produk kria nggak menurut kalian? Pokoknya yang pernah kalian lihat gitu. Atau misalnya piring, terus kayak misalkan gelas dan hal-hal yang ada di dapur lah, itu termasuk produk kria atau bukan? Kalau misalnya menurut kalian bukan, coba komen di bawah. Kalau misalnya menurut kalian iya, coba komen di bawah juga. Oke. Nah, di sini Bapak akan menjabarkan atau ngasih contoh tentang cabang seni kriya, yaitu kriya kayu. Nah, di sini Bapak akan ngasih contohnya ya, contoh proses pembuatan dan karyanya itu sendiri. Nah, ini adalah contoh karya kriya kayu dan proses pembuatannya. Tebak, ini seni apa? Ya, betul, ini pahat. Oke, tekniknya menggunakan teknik pahat. Dihaluskan ya menggunakan amplas ya.
itulah seni kriya kayu. Dan selanjutnya yaitu seni keramik atau kriya keramik. Nah, ini adalah contoh proses pembuatannya dan hasil karyanya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak akan ngasih contoh juga, yaitu kriya tekstil. Mungkin kalian pernah pakai ya kalau misalnya hari-hari tertentu, kayak misalnya batik. Nah, batik ini termasuk kriya tekstil. Nah, ini loh. Nah, itu adalah contoh kriya tekstil. Dan sekarang yaitu Bapak akan ngasih contoh kriya anyam. Nah, ini contohnya. Ya, mungkin kalian waktu zaman dulu, enggak ya, itu zaman bapak. Nah, rumah bapak dulu memakai ya produk seni, yaitu kriya anyam, masih menggunakan temboknya yaitu anyaman. Mungkin sekarang mah sudah menggunakan tembok beton ya. Di zaman bapak kecil, rumah nenek bapak yaitu menggunakan anyaman. Nah, terus di sini juga masih ada cabang seni kriya lagi, yaitu kriya logam. Nah, ini contohnya Bapak kasih lihat. Ya, ini proses pembuatan kriya logam. Ini pembuatan pisau ya, pisau rumah. Awalnya dari batangan besi ya, terus dibuat polanya, dipotong dengan pola yang udah dibuat, terus diasah ujungnya. Mungkin sebelumnya dari besi batangnya udah ditempa dulu ya, supaya keras, supaya awet. Karena kalau misalnya nggak ditempa itu cepat ompong. Makanya kalau misalnya kita nonton film-film pendekar dulu kan, kalau nggak kita dengar sejarah dulu kan, ada yang namanya empu gandris, empu gandring. Kalau misalnya kita dulu waktu belajar sejarah, itu salah satu maestro pembuat keris waktu zaman kerajaan dulu ya. Itu adalah kriya ya. Bapak sudah menjelaskan tentang kriya dan semua cabangnya. Di sini Bapak juga akan merangkan cabang seni rupa yang keempat, yaitu seni terapan. Ada yang tahu nggak sih seni terapan? Seni terapan ada disebut juga namanya applied art, yang merupakan seni yang dibuat untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Nah, di sini di garis bawahi ya.
seni rupa yang dibuat untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Jadi seni di sini tuh untuk sebuah kebutuhan ya, jelas kayak misalkan contohnya desain otomotif, yaitu kan kebutuhan untuk bertransportasi, maaf ya ngomongnya berjelimet. Terus juga kayak misalnya arsitektur, ingatnya artistik aja, sorry arsitektur. Nah itu kan kebutuhan untuk ini ya, menaungi gitu di rumah dan sebagainya. Nah jadi seperti itu. Nah ini contoh arsitektur ya, salah satu cabang seni terapan yaitu arsitektur. Arsitektur juga masih cabang seni ya, seni rupa. Nah coba kita lihat proses pembuatan perancangannya. Maaf ya, ini tenggorokan bapak sakit. Penggarisnya juga khusus ya. Ini namanya gambar perspektif, yang dimana gambarnya itu bukan tampak depan, berarti tampak samping. Kalau misalnya tampak samping berarti kan mata kita kan, kalau misalnya objeknya jauh berarti kecil, kalau misalnya objeknya dekat, kalau misalnya mata kita melihat itu besar. Ini yang disebut gambar perspektif. Bagaimana gambar itu profesional dengan perspektif mata kita. Seperti ini loh proses karya pembuatannya. Ini sekarang udah tahap pewarnaan. Jadi seperti inilah proses perancangan karya arsitektur. Oke. Nah, karena Bapak sudah menerangkan semua tentang seni rupa itu apa aja, jadi banyak kan seni rupa itu nggak hanya sekadar lukisan. Semoga dari materi ini kalian bisa menambah wawasan bahwa seni rupa tuh banyak loh gitu. Bahkan kehidupan sehari-hari kita juga memakai produk seni rupa, kayak misalkan sepatu, jam tangan, handphone, motor, baju, tas, dan lain sebagainya. Bahkan piring, sendok pun itu termasuk produk seni rupa ya. Jadi bahkan foto juga, kalian sering selfie itu produk seni. Berarti kalian makhluk yang berkesenian gitu, mempunyai rasa estetika, mempunyai daya imajinasi. Jadi seperti itu. Daya imajinasi ya berarti itu seni juga. Jadi seperti itu. Semoga dari materi ini yang Bapak sampaikan, kalian bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu. Nah sekarang untuk terakhirnya, yaitu Bapak akan ngasih tugas rumah untuk kalian. Tugasnya gampang kok. Yang pertama, sebutkan pengertian seni rupa menurut para tokoh lokal Indonesia maupun interlokal. Interlokal tuh seluruh dunia ya. Pengertian seni rupa menurut tokoh seni rupa dan tokoh seluruh dunia. Terus yang kedua, sama, sebutkan pengertian seni murni yang tadi Bapak jelaskan, desain yang tadi Bapak jelaskan juga, kriya yang tadi Bapak jelaskan juga, seni terapan yang tadi Bapak jelaskan juga menurut tokoh lokal dan interlokal. Tokoh lokal tuh Indonesia, tokoh interlokal berarti seluruh dunia. Oke, universal. Bisa negara apa aja, sebutkan ya. Tugasnya nanti kirimkan ke email Bapak. Oke. Untuk info lebih lanjutnya di info WhatsApp. Oke, terima kasih. Bapak tutup materi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.